Baik, kita mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Amin hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Bapak. Iya. Masih semangat ya Pak? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Oh iya. Baik Pak Amin, hari ini kita sudah janji kemarin karena kita akan ketemu hari ini untuk melakukan percakapan pra-observasi ya di kelas nanti. Pak Amin sudah siap untuk dilakukan? Siap, Pak. Kita melakukan percakapan. Baik. Siap. Jadi Pak Amin, tujuan kita melakukan ini adalah kita coaching, artinya antara coach dengan coachee itu adalah mitra untuk saling belajar dan saling berbagi, bukan untuk menghakimi Pak. Itu prinsipnya. Jadi kita harus memiliki prinsip coaching. Jadi mungkin seperti itu ya Pak. Jangan ragu-ragu mengemukakan sesuatu hal dan seterusnya. Jadi kita santai aja, kita ngomong, berbicara santai aja Pak ya. Baik Pak Amin. Siap, Pak. Di RPP Bapak untuk pertemuan besok atau minggu yang akan datang, kira-kira tujuan pelajaran yang hendak dicapai oleh Bapak kepada siswa itu seperti apa ya Pak? Ya Bapak, terima kasih. RPP yang kami siapkan untuk supervisi pada saat itu berarti di kelas 8 Bapak. Nanti waktunya yaitu terkait dengan terkait dengan pembuatan folder dan membuat eksistensi dan merubah file dari eksistensi RTF ke eksistensi PDF dan seterusnya. Insya Allah nanti kalau tidak salah jamnya itu mungkin kalau di kelas 8 itu jam ke 4.56 Bapak. Terima kasih. Oh iya, baik, terima kasih Pak Amin. Bapak sudah mengemukakan tujuan pembelajaran berdasarkan kriteria ABCD ya, sudah lengkap. Baik Pak, dari tujuan pembelajaran yang Bapak kemukakan itu, area pengembangan yang hendak dilakukan itu seperti apa Pak? Untuk anak-anak itu diharapkan mampu menjawab tantangan atau yang sekarang ini kan kebetulan anak-anak atau banyak orang yang sedang di dalam digitalisasi itu menyampaikan dokumen-dokumen di mana dokumen tersebut harus dalam bentuk PDF, harus dalam bentuk RTF, harus bentuk PNG seperti kemarin, sehingga anak-anak ini nanti harapannya dengan anak bisa materi ini, jadi nanti mungkin anak nanti akan kedepannya tidak ada kesulitan jika diminta data-data yang terkait dengan mungkin eksistensi PDF, RTF dan seterusnya Bapak. Oke, baik Pak. Jadi ini terkait dengan materi digitalisasi. Jadi ada pengetahuan, ada keterampilan, kemudian ada juga sikap mungkin nanti yang Bapak mau kembangkan. Kira-kira spesifiknya seperti apa Pak? Untuk di kelasnya nanti. Untuk sikapnya nanti anak-anak bisa dengan benar untuk merubah file dokumen
dari dokumen eksistensi DOJ untuk dirubah menjadi eksistensi RTF. Nah, ini anak-anak dengan bertanggung jawab ya. Jadi tidak semena-mena terus akhirnya semau gue, begitu Bapak. Iya. Baik Pak, luar biasa Pak. Ini kalau kita bisa melaksanakannya maka siswa akan memiliki sikap terhadap teknologi itu bertanggung jawab ya Pak. Baik, dari tujuan pembelajaran kemudian pengembangan yang dilakukan, kira-kira Bapak akan melakukan strategi pembelajaran seperti apa untuk mencapai tujuan dan area pengembangan ini? Saya karena sifatnya itu merubah ya, praktek. Jadi nanti saya akan melakukan demonstrasi di kelas dengan langsung praktek bagaimana cara merubah daripada file dengan ekstensi DOJ ke file ekstensi RTF maupun PDF, sehingga anak-anak benar-benar nantinya setelah itu saya akan berkeliling untuk anak-anak kemudian menyampaikan secara atau mengerjakan secara individu di dalam komputernya masing-masing, sehingga anak-anak itu tahu betul dan juga praktek, sehingga mempunyai dokumen terkait dengan dokumen yang berbentuk RTF maupun dokumen yang berbentuk PDF seperti yang sudah dijadikan sebagai standar atau indikator keberhasilan pembelajaran ini, Bapak. Baik Pak, jadi Bapak sudah menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, kemudian strategi yang akan dilakukan oleh Bapak. Ini sangat luar biasa Pak ya, kita bertemu hari ini bisa melakukan percakapan seperti ini Pak ya. Kalau saya boleh tahu, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan observasi di jadwal Bapak besok itu di mana ya Pak? Di kelas 8A jam ke 4.56 Bapak. Kita nanti di Labcom akan pas waktunya itu Bapak untuk besok. Oke. Atau Bapak menghendaki jam yang lain, kami kita pilih itu aja ya, jam 4.56 di Labcom ya, karena kebetulan besok itu saya kosong di jam itu. Ya, jadi siap. Kita ketemu besok. Sampai jumpa besok ya Pak ya. Semangat. Siap. Tetap semangat ya Pak. Terima kasih. Kita sudah melakukan percakapan pra observasi ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Demikian Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rusman. Waalaikumsalam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Rusman. Alhamdulillah sehat selalu. Oke. Ini baru mengajar kelas berapa ini Pak Rusman? Saya ngajar di kelas 10. Oke Pak Rusman. Untuk rencana coaching kita yang akan kita lakukan kapan nanti? Apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari Pak Rusman? Oke, terima kasih Bapak. Tujuan pembelajaran saya di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi berani hidup jujur. Tujuan pembelajaran saya itu siswa mampu memahami pentingnya berani hidup jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Oke, memang itu satu karakter yang
yang perlu dan sangat-sangat sangat-sangat dipentingkan ya pada saat-saat seperti ini nggih. Nanti di dalam pembelajaran Pak Rusman aktivitas pengembangannya berfokus kepada bagian yang mana ini? Oke, di sini saya akan fokus di pengembangan yang saya ingin capai. Yang pertama, siswa memahami pentingnya berani. Kemudian yang kedua, di sini siswa memahami pentingnya memiliki sifat jujur. Kemudian yang ketiga, di sini siswa memahami harus berani jujur. Tiga gitu ya. Terus nanti untuk ukuran keberhasilan dari pembelajaran nanti seperti apa, Bapak? Pertama, nanti siswa saya berikan terkait dengan pengetahuan bagaimana sih pentingnya terhadap berani. Kemudian bagaimana pentingnya memiliki sifat jujur. Terus bagaimana kita sebagai siswa itu harus berani jujur. Itu dari pengetahuan. Kemudian dari praktiknya saya akan membagi kelompok, kemudian mensimulasikan kepada adik-adik ini bagaimana sih caranya untuk menerapkan sifat jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi nanti seperti itu nih. Terus dari yang Pak Rusman lihat, faktor yang pendukungnya ada seperti apa saja yang sudah Pak Rusman identifikasi? Faktor pendukung yang pertama, saya akan menyiapkan media pembelajaran yang terkait dengan berani, kemudian terkait dengan sifat jujur, kemudian penerapan berani harus jujur. Nah, selain itu faktor pendukung yang saya akan siapkan yang pertama dari materi yang didesain dengan PPT, kemudian alat peraganya, kemudian lingkungan yang kondusif dan nyaman. Oke, Pak Rusman, saya rasa cukup. Baik, Pak Amin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke percakapan pasca observasi ya Pak. Siap. Ya, kita lanjut ke percakapan pasca observasi. Tadi saya sudah melakukan observasi luar biasa Pak. Bapak sudah melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan dan itu sangat sesuai ya langkah-langkah yang di RPP. Kemudian Bapak pada kegiatan awal dengan salam berdoa, kemudian melakukan absensi, kemudian memberikan persepsi, motivasi, kemudian kegiatan intinya. Jadi Bapak luar biasa, kemudian diakhiri dengan penutup, refleksi, dan penguatan oleh Bapak. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi dari tujuan pembelajaran yang Bapak rumuskan itu, alhamdulillah saya melihatnya bisa tercapai dengan baik kepada anak. Jadi secara umum menjadi catatan saya, yang ingin saya tahu, Bapak ini menurut Bapak hal-hal yang sudah berjalan dengan baik itu apa saja Pak ya? Yang mau dikembangkan untuk selanjutnya? Untuk yang berjalan sudah baik, alhamdulillah anak-anak bisa terkondisikan dengan baik, anak-anak mengerjakan apa instruksinya, meskipun tadi ada beberapa anak yang itu memang gimana nggih,
agak sulit dikendalikan, tetapi alhamdulillah juga setelah saya lihat, saya bantu, ternyata juga sudah bagus lagi. Dan mungkin yang perlu saya kembangkan ke depan, insya Allah ini Bapak, ya anak-anak ini kan terkadang itu untuk sampainya ke ruang labcom itu terkadang itu perlu waktu ya. Terkadang anak-anak harus perlu ditambah lagi mungkin bagaimana caranya nanti biar ke labcomnya itu nanti sedang satset tidak terlalu lelet sehingga waktu pembelajaran itu tidak habis di jalan, begitu Bapak. Oh ya, baik Pak. Jadi mungkin kita akan sampaikan waktu proses pembelajaran ini. Baik, mungkin Bapak bisa menyebutkan lagi kendala-kendala yang lain yang Bapak hadapi mungkin seperti apa ya Pak? Kalau kendala-kendala alhamdulillah tidak begitu bermasalah ya. Tadi Bapak bisa lihat di labcom tadi anak-anak itu sebenarnya juga belajar dengan baik, cuma terkadang adanya kerusakan-kerusakan di komputer, di beberapa komputer tadi, sehingga anak-anak itu tidak bisa satu persatu melaksanakan atau mengikuti pembelajaran dengan baik. Namun tadi kan akhirnya ketika ada anak yang sudah selesai, nah si anak ini saya minta untuk mencoba di komputer yang tidak rusak tadi, sehingga alhamdulillah meskipun ada kendala komputer yang terbatas atau ada komputer yang rusak, tetapi pembelajaran ini masih bisa dilaksanakan dengan baik dan anak-anak semuanya sudah berpraktek. Tadi saya juga sudah melihat berkeliling, masing-masing dari anak sudah mempunyai file dokumen bereksistensi DOC dan dirubah ke RDF serta ke PDF. Begitu Bapak. Jadi kendala yang ini terkait dengan kerusakan perangkat itu tidak begitu menjadi kendala menurut kami, karena bisa disiasati dengan adanya anak yang bergabung dengan teman yang lainnya dan menggunakan komputer yang bisa on. Terima kasih Bapak. Baik Pak, terima kasih, luar biasa dari kendala-kendala yang Bapak hadapi itu bisa Bapak selesaikan sendiri permasalahan itu. Mudah-mudahan pembelajaran praktek langsung. Jadi mungkin memang kendala-kendala di komputernya atau di jaringannya mungkin atau di listriknya itu hal biasa Pak. Tapi kan bisa kita atasi mungkin kerusakan laptop, mungkin ada komputer cadangan dan seterusnya, mungkin seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Bapak sangat bagus Pak. Saya mengapresiasi langkah-langkah Bapak. Bapak sangat luar biasa. Teruskan Pak ya. Seperti itu, jangan berkecil hati untuk terus mendidik anak-anak kita. Baik Pak ya. Mungkin rencana ke depannya mungkin bisa Bapak kemukakan rencana ke depan. Tadi ada kendala di komputer itu. Nah, nanti mungkin saya akan meminta Bapak yang di Sarpras, nanti mungkin saya meminta untuk ada perbaikan sehingga ke depan anak-anak itu betul-betul bisa melakukan pembelajaran dengan satu anak satu komputer, sehingga tidak ada anak yang tertinggal atau anak yang masih mau mengeksplor yang lainnya itu terganggu karena ada anak yang harus melaksanakan kewajiban, yaitu mempunyai file yang bereksistensi PDF dan RDF tadi Bapak. Ya karena memang biasalah alat itu kalau dipakai itu tentunya kan kadang ada
kendala kerusakannya Bapak. Nggih. Ada perbaikan secara nanti kita undang tukang servis, bisa jadi seperti itu Bapak. Terima kasih. Iya. Oke, baik Pak. Jadi Bapak memiliki akan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain. Jadi Bapak sudah mengemukakan solusi rencana perbaikan ke depannya. Mungkin akan menghubungi Wakasek Sarana untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada komputernya. Jadi luar biasa yang dikemukakan oleh Bapak ya. Baik Pak, mungkin terakhir ini Pak ya, bagaimana perasaan Bapak hari ini setelah melakukan coaching hari ini? Jadi perasaannya seperti apa? Saya sangat senang sekali disupervisi pada kesempatan ini. Ada manfaatnya yang menurut saya sangat besar sekali. Selain satu, mendisiplinkan saya secara pribadi di dalam mengajar, saya juga nantinya ketika ada hal-hal yang mungkin kurang pas dalam saya mengajar, itu nanti tentunya akan ada masukan-masukan. Nah, inilah yang saya suka, karena saya yakin di era perkembangan seperti ini itu sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat dibutuhkan untuk adanya satu kerjasama atau pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin harus bisa betul-betul di-upgrade, sehingga ketika ada supervisi seperti ini, alhamdulillah sekali bagi saya, sehingga nanti bisa perbaikan bagi diri saya untuk melaksanakan tugas ke depannya sehingga bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, dan alhamdulillah terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak yang sudah mensupervisi saya. Bisa jadi satu masukan yang bagus buat saya. Terima kasih Bapak. Saya terpental ya Pak Naim. Tapi tidak apa-apa, sudah pas. Selesai. Mohon maaf, tadi saya lempar Pak Amin. Oke. Ya. Gimana lanjutan ya Pak? Alhamdulillah sudah selesai Bapak. Oh sudah selesai ya? Sip. Senang sekali pokoknya disupervisi oleh Pak Naim. Iya, iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Amin. Kita tutup pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.